Jadi, rupanya orang-orang di Austria sangat marah, yang membuat marah sebagian besar siswa di publik Wina, sekolah sekarang Muslim. Ya, 41,2% adalah Muslim menurut survei terbaru, tapi menurut statistik, Muslim sekitar 8% dari total populasi. Dan entah bagaimana memiliki anak dan memberi mereka pendidikan seperti yang dilakukan manusia normal. Dan mengurus bisnis kita sendiri dianggap mengancam orang-orang ini. Mari kita bantah tuduhan ini. Islam adalah 41,2%. Alhamdulillah. Kekristenan adalah 34,5%. Dan itu umat Katolik adalah 17,5%, Ortodok 14,5%, Protestan adalah 1,7%. Pada saat ini gereja mereka memiliki lebih banyak lilin daripada orang. Dan 23% siswanya tidak memiliki agama sama sekali. Lihat di sini letak masalahnya. Inilah yang terjadi ketika kekristenan menghabiskan waktu puluhan tahun menyiram dirinya sendiri agar tetap relevan. Anda tidak hanya kehilangan masa muda Anda dipimpin mereka langsung ke ateisme. Kado dibungkus dengan slogan-slogan sekuler, dan sekarang media barat dan pasukan keyboard online panik mengatakan mengapa Muslim memiliki begitu banyak anak. Muslim mengambil alih negara kita. Saya tidak tahu. Mungkin karena kita benar-benar menghargai keluarga. Anda tahu hal di mana orang menikah muda, saling mendukung, membesarkan anak bersama, dan mewariskan nilai. Itu berarti sesuatu. Sementara itu, kalian semua ada di sini, mengagungkan gaya hidup lajang sampai 40, membangun altar untuk kebebasan dan karir, dan kemudian bertingkah bingung ketika kamu mencapai 38 tahun. Dan tiba-tiba menyadari tidak ada yang serius lagi. Baik, mungkin jika Anda memprioritaskan keluarga daripada keluarga ketika Anda perjalanan solo ke Bali, Anda tidak akan begitu terkejut. Maksud saya, ayolah, Anda tidak dapat memiliki keduanya. Mari kita menjadi nyata. Budaya Barat mendorong sekularisme begitu keras. Kekristenan praktis mengubah dirinya menjadi pameran museum. Gereja menjadi kedai kopi. Pernikahan menjadi formulir pajak. Dan entah bagaimana kalian marah karena Muslim tetap konsisten. Kita tidak perlu mempermudah Islam kita ke dalam sistem kita. Kami tidak mengubah masjid menjadi studio yoga. Kami tidak membuang sunnah Nabi karena mereka tidak trendy. Kami hanya berpegang pada dasar-dasar iman, pernikahan, keluarga, tujuan. Itu saja rumusnya. Tapi ini gajah di dalam ruangan, tidak ada yang mau dibicarakan. Wanita Barat telah diberitahu sepanjang hidup mereka bahwa pernikahan adalah jebakan. Jadi mereka menghabiskan usia 20-an mengejar karir, tanggal, dan keputusan buruk. Lalu bangun jam 35, di mana semua pria baik. Dan sekarang kepanikan kesuburan dimulai karena sains tidak peduli dengan slogan kebebasan Anda. Mari kita bicara biologis sebentar. Usia kesuburan yang ideal untuk wanita berusia sekitar 20 hingga 30 tahun. Saat itulah tubuh paling siap untuk hamil. Setidaknya mungkin menghadapi komplikasi dan kemungkinan besar pulih dengan cepat. Tapi masyarakat menyuruhmu menunggu. Dan perjalanan fokus pertama pada karir. Anda pergi berkencan dan sekarang mode panik. Sementara itu di rumah tangga Muslim, wanita kami didorong untuk menikah ketika mereka siap secara mental dan fisik, bukan ketika secara finansial mencukupi, atau ketika budaya memutuskan itu. Akhirnya dapat diterima. Jadi ya seharusnya tidak mengejutkan bahwa Muslim anak-anak sekarang merupakan kelompok terbesar di sekolah. Dan coba tebak bagaimana peradaban benar-benar tumbuh? Bukan melalui tarian TikTok, bukan melalui kebingungan gender, dan jelas bukan dengan menemukan diri Anda di Thailand. Pada usia 36, kamu menyerah pada agama. Anda menyerah pada pernikahan, menyerah pada anak-anak, dan sekarang Anda bingung bahwa populasi Anda menurun. Ayolah, itu bukan salah Islam. Itu hanya matematika dasar kalian semua memilih individualisme. Kami memilih komunitas, dan saya mengerti. Mungkin terasa aneh menyaksikan Muslim menjadi masa depan kota-kota Eropa. Tetapi izinkan saya menanyakan ini kepada Anda. Apa yang kamu harapkan?
Kamu meninggalkan nilai-nilaimu. Kamu berhenti percaya pada pentingnya keluarga. Kamu menormalkan semuanya dengan santai-santai kencan. Keyakinan biasa, tanggung jawab biasa, dan sekarang Anda menyaksikan kebangkitan komunitas yang masih percaya pada struktur, pada Tuhan, dengan tujuan. Itu bukan kata yang dibuat-buat. Kamu baru saja menyerah. Biarkan ini menjadi pengingat bagi kita umat Islam juga. Karena percayalah, mereka akan mulai menyalahkan kita untuk konsekuensi dari keputusan mereka. Kita perlu berpegangan lebih erat pada apa yang membuat kita kuat. Pernikahan pada waktu yang tepat. Anak-anak dibesarkan dengan cinta dan tujuan. Iman yang tidak tunduk pada angin. Karena dunia sedang menonton. Dan apakah mereka mengakuinya atau tidak? Beberapa dari mereka berharap mereka memiliki apa yang kita miliki. Iman, keluarga, dan masa depan. Jadi ya 41,2% siswa adalah muslim di UIN. Jika itu membuatmu gugup, mungkin jangan salahkan kami. Salahkan budaya yang memberitahumu segala sesuatu yang suci adalah opsional. Tapi dalam semua keseriusan. Data ini menunjukkan sesuatu yang indah tentang komunitas kami. Meski berada di negeri asing, kami berpegang pada keyakinan kami dan mewariskannya kepada anak-anak kita. 41,2% bukan hanya angka. Itu cinta kita untuk Allah. Adalah bukti ketahanan kita dan komitmen kami untuk membesarkan generasi berikutnya dengan nilai-nilai Islam yang kuat. Alhamdulillah. Berikan pendapatmu di komentar di bawah. Terima kasih atas waktu dan perhatian Anda. Semoga video ini membantu kita semua memperluas wawasan dan saling menghormati perbedaan kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Like postingan ini jika bermanfaat. Kalau setuju, tulis di komen ya. Dan jangan lupa subscribe-nya serta share ke teman kamu biar pada tahu. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.